Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Dr. Diana Kartikasari, dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Gamiran, Kota Kediri. Masih ditanya dokter, Anda bertanya, kami menjawab. Terkait dengan tema gudik atau skabies ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke sosmed kita, di mana sudah kita rangkum. Yang pertama dari Saudara Hana 83. Pertanyaannya, penyakit eksim itu seperti apa ya dok? Dan apakah bisa menyebar ke tubuh yang lain? Pengobatan apa yang bisa kita lakukan di rumah? Lantas kalau kanker kulit itu seperti apa ya dok? Baik, akan coba saya jawab Saudara Hana. Jadi penyakit eksim itu sendiri, istilah medisnya adalah suatu dermatitis, di mana eksim atau dermatitis itu merupakan suatu diagnosis yang sangat luas dengan berbagai macam penyebab yang ada. Penyebab yang sering terjadi itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu secara eksogen maupun endogen. Penyebab secara eksogen yaitu tergantung dari karakteristik dari paparan, agen, dan juga faktor lingkungan. Sedangkan dari faktor endogen atau faktor intrinsik itu bisa berupa genetik, usia, jenis kelamin, ras, predileksi lesi, dan juga penyakit riwayat atopi. Lalu secara awam biasanya penyakit eksim itu terkait dengan dermatitis atopi, di mana bisa menimbulkan berbagai macam gejala kulit. Contohnya seperti satu, adanya ruam pada area kulit, yang kedua munculnya rasa gatal, yang ketiga keluhan kulit yang kering, dan yang keempat biasanya keluhan tersebut sering berulang atau kambuh-kambuhan. Dan juga biasanya predileksi pada area lesi itu terkait sesuai usia yang terjadi pada penderita tersebut. Pertanyaan selanjutnya tadi akan saya lanjutkan tentang apakah pengobatan yang bisa kita lakukan di rumah. Baik, saya lanjutkan lagi, Saudara Hana. Pengobatan apa yang bisa kita lakukan di rumah, maksudnya mungkin perawatan ya. Perawatan kulit yang bisa kita lakukan adalah dengan cara perawatan kulit yang baik dan sehat. Seperti yang pertama, kita harus mandi dengan menggunakan air sesuai dengan suhu ruangan, atau tidak boleh menggunakan air panas atau air hangat. Yang kedua, kita harus mengoleskan moisturizer atau pelembab di mana yang mengandung ingredient atau kandungan yang bisa membantu memperbaiki sawar kulit barrier pasien itu. Yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan sabun dengan kandungan antiseptik. Jadi disarankan justru untuk menggunakan sabun dengan pH yang netral. Yang keempat, jangan mengoleskan atau mengaplikasikan bahan-bahan seperti balsem atau minyak-minyak oles pada area ruam. Lalu pertanyaan selanjutnya, Saudara Hana, yang ketiga yaitu kalau kanker kulit itu seperti apa ya dok? Di sini kanker kulit itu merupakan suatu keganasan pada sel kulit, di mana terjadi perubahan dari sel yang normal menuju sel yang ganas pada kulit tentunya, di mana dipicu atau dicetuskan oleh berbagai macam faktor, seperti faktor genetik tentunya itu yang dari faktor intrinsik. Sedangkan faktor dari luar itu bisa disebabkan oleh karena paparan sinar ultraviolet, lalu juga bisa penggunaan krim atau bahan-bahan yang dioleskan ke area kulit yang mengandung bahan yang berbahaya, contohnya seperti merkuri, atau juga paparan dari radikal bebas, contohnya seperti asap rokok, bahan-bahan polutan, dan juga makanan-makanan tertentu yang sering dikonsumsi yang tentunya bisa memicu terjadinya risiko kanker kulit itu sendiri. Dan saran saya bagi siapa saja ya nanti yang ada keluhan seperti adanya luka atau luka bakar yang sulit sembuh dalam waktu yang lama, lalu adanya bercak warna hitam di kulit atau wajah, atau juga luka yang mungkin semakin lama cepat melebar atau membesar, gampang rapuh, gampang berdarah atau berbau, segera datang dan periksakan ke dokter spesialis kulit yang berkompeten untuk segera dilakukan diagnostik dini secara pasti sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti contohnya pemeriksaan histopatologi jaringan atau dengan mikroskop. Yang kedua, bisa melakukan pemeriksaan secara laboratorium tertentu seperti adanya pemeriksaan marker sel ganas itu sendiri. Karena yang saya sebutkan tadi kemungkinan bisa ke arah melanoma, basalioma, atau sel squamous carcinoma. Pertanyaan yang kedua dari Saudara Visnu. Sore dokter, mau tanya, apakah penyakit kudis ini termasuk menular? Penularannya melalui apa? Jika berenang di air yang mengalir, apakah juga bisa tertular?
karena saya hobi mandi di sumber-sumber atau mata air. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya Saudara Visnu. Jadi penyakit pudis itu merupakan penyakit infeksi menular pada area kulit, di mana disebabkan oleh suatu ektoparasit yang bernama Sarcoptes KB, dan dengan gejala yang khas yaitu bisa berupa pelentingan pada area kulit tubuh dan juga rasa gatal yang khas terutama dirasakan malam hari. Dan untuk penyebabnya penyakit pudis sendiri adalah ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung tentu saja dengan kontak dari manusia ke manusia yang lain, di mana jika individu yang tertular oleh penyakit skabies ini sangat bisa menularkan pada orang lain yang masih sehat. Lalu pada orang dewasa, penyakit ini juga bisa ditularkan melalui kontak seksual. Lalu yang penularan kedua itu bisa disebabkan oleh karena benda-benda atau barang-barang yang digunakan oleh individu yang tertular penyakit skabies ini sendiri. Seperti contohnya pakaian, handuk, selimut, atau sepatu. Jadi seyogyanya tidak melakukan atau berganti-ganti pakaian dengan orang yang memang terinfeksi oleh penyakit tersebut. Ya. Pertanyaan ketiga dari Saudara Momoho. Siang dok, mau tanya, untuk bekas luka kudis yang berwarna kehitaman, itu bisa dihilangkan atau bisa disembuhkan? Seandainya bisa, apa saja yang harus saya lakukan dok? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Ya, terima kasih dari Saudara Momoho, saya akan mencoba menjawab. Jadi, untuk proses penyembuhan luka atau proses perawatan luka itu memang seringkali menimbulkan suatu bekas atau bercak pada kulit. Sehingga bisa menimbulkan keluhan secara kosmetik. Sehingga saran saya, satu yang harus dilakukan, tidak memanipulasi pada area luka saat terjadi proses penyembuhan itu sendiri. Yang kedua, dilakukan dengan perawatan menggunakan moisturizer atau pelembab yang bisa membantu untuk membantu memperbaiki barrier kulit itu sendiri. Yang ketiga, bisa menggunakan krim-krim yang sifatnya keratolitik sehingga bisa membantu memudahkan untuk memudarkan warna bekas luka tersebut. Bahkan kalau memang diperlukan, bisa ada adjuvant treatment, bisa menggunakan seperti chemical peeling atau laser, sehingga bisa membantu mempercepat penyembuhan dari bekas atau pada luka proses penyembuhan tersebut. Ya, lanjut ke pertanyaan keempat dari Saudara Marlinda Febrianingsih. Pertanyaannya adalah, malam dok, di lengan saya itu merintis atau seperti jerawat kecil atau beruntusan. Kalau saya tekan itu ada putih-putihnya, itu apa ya dok? Itu sudah dari saya sejak SD sampai sekarang usia 29 tahun tidak sembuh-sembuh. Atau kembali halus tapi malah kayak semacam flek. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Merlinda. Jadi begini, keluhan yang seperti Anda tanyakan itu sangat banyak diagnosis bandingnya. Jadi sebaiknya segera diperiksakan ke dokter spesialis kulit. Bisa ke Rumah Sakit Gambiran di sini. Karena apa? Different diagnosisnya sangat banyak. Bisa jadi salah satunya adalah dermatitis atopi, dermatitis kontak, atau karena berbagai macam virus. Bisa karena infeksi bakteri juga, atau juga bisa infeksi jamur. Seperti Malassezia folliculitis. Jadi jangan lupa segera datang dan periksakan ke dokter spesialis kulit di Rumah Sakit Gambiran. Ya, masuk ke pertanyaan kelima yang terakhir dari Saudara Tika FN. Pertanyaannya adalah, halo dok, penyakit pudis itu bisa disebabkan oleh apa saja ya? Dan pertolongan pertama apa yang dilakukan jika terdapat pudis di kulit agar penyebarannya tidak meluas? Terima kasih. Ya, akan coba saya jawab, Saudara Tika. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi penyakit pudis itu bisa disebabkan oleh apa saja? Sudah saya jawab pada pertanyaan yang kedua. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan yang pertolongan apa saja yang bisa dilakukan jika terdapat penyakit pudis di kulit agar penyebarannya tidak meluas. Jadi begini, yang harus dilakukan pertama kali adalah individu yang terjangkit penyakit skabies itu sendiri harus segera datang berobat ke dokter spesialis kulit. Tentunya segera mendapatkan pengobatan yang tepat. Lalu yang kedua, bagi anggota keluarga satu rumah atau ada komunitas yang sama, jika terdapat gejala yang sama atau mirip dengan individu yang terkena penyakit skabies ini, juga diharapkan segera berobat ke dokter spesialis kulit tentunya, untuk memotong rantai penyebaran skabies itu sendiri. Yang kedua, harus menjaga kebersihan baik diri sendiri maupun lingkungan. Yang ketiga, sebaiknya mencuci pakaian sendiri-sendiri atau tidak dicampur. Yang keempat, tidak menggunakan seperti pakaian, handuk secara bersama-sama. Habis itu yang kelima,
harus mencuci atau merendam dulu pakaian, spray atau handuk dengan menggunakan air panas sebelumnya, baru kemudian dicuci dengan menggunakan deterjen. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke guys, thanks buat yang sudah join. Send question and comment. Jangan lupa follow akun kita, like, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari Tanya Dokter. Stay healthy, stay happy, satukan semangat, gambiran hebat.